Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga kalian masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, bertemu lagi di pelajaran PKN. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa sih itu yang dimaksud dengan iptek. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pengaruh positif dan negatif iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk, kita ikuti materinya. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilihat dari aspek politik, kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan adanya keterbukaan, dikemungkinan akan dapat dicegahnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga, kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Yang keempat, dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap berlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Dampak negatif dari aspek politik, yaitu suatu iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga jika hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki seperti reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua, akan munculnya suatu gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Dampak positif pada aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para penguasa untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak negatif dari aspek ekonomi, yaitu akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, secara cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Dampak positif dari aspek sosial budaya dengan kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya
sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi negara kita. Yang kedua, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dampak negatif dari aspek sosial budaya. Yang pertama akan munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. Kemudian yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak positif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dampak negatif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatifnya yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Baiklah anak-anak, dengan perkembangan iptek tentunya membawa dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana kita menyikapinya? Yang mana yang baik dan mana yang buruk? Baiklah, Bapak kira cukup demikian materi pada kesempatan hari ini, dan kita akan melanjutkan di kesempatan berikutnya masih tentang dampak positif dan negatif dari iptek. Terima kasih, jaga kondisi kalian, ikuti protokol kesehatan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.